sudah tahun kedua melaksanakan kegiatan ini. Jadi go internasionalnya itu sudah tahun kedua, Pak. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang anugerah nikmat yang luar biasa yang sudah banyak kita rasakan, khususnya buat kita semua Civitas Akademika. Dan juga sama-sama kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang patut selalu kita jadikan suri tauladan bagaimana beliau bisa mencerdaskan kita semua. Mudah-mudahan kita merupakan bagian dari LPTK, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, itu bisa benar-benar bisa mencerdaskan bangsa. Nah, alhamdulillah Fakultas Ilmu Pendidikan baru seminggu yang lalu kebetulan juga dilepas oleh Pak Rektor, Pak Kahar, itu ke UTM, Universitas Teknologi Malaysia. Itu juga kita juga menyelenggarakan program yang sama. Itu sebanyak 18 orang ya Bu saya, 18 orang. Dan untuk kali ini yang ke Krabi Thailand itu sebanyak 11 orang. 11 orang dengan kegiatan praktek mengajar dan juga pengabdian masyarakat. Juga untuk ke S2-nya kita akan carikan beasiswanya. Jadi bagaimana ini memang bibit-bibit dan kader-kader dari Muhammadiyah. Mudah-mudahan teman-teman semua dan juga nilai poin yang luar biasa juga buat teman-teman sekarang yang melaksanakan, artinya 18 orang dari 2000 mahasiswa itu kan luar biasa menurut saya. Yang sekarang itu sudah diterapkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini kan suatu poin yang luar biasa. Kalau nanti Anda melamar pekerjaan, Anda bekerja dimanapun, itu menjadi suatu pertimbangan yang luar biasa, sudah punya pengalaman mengajar di luar negeri. Nah, termasuk ini, nanti ketika teman-teman yang kelas unggulan ini akan go internasional juga, itu nanti siap. Bahkan bukan hanya kegiatan 3 minggu, bisa mereka nanti 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Jadi program-program itu sudah kita persiapkan dari semester 1 dan itu berupa kelas unggulan yang luar biasa. Ya, Anda juga pergi ke sana itu saya yakin melakukan suatu pengorbanan yang luar biasa, baik material maupun apapun itu. Tetapi itu dilihat nanti hasilnya, pengalamannya itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, oleh karena itu jangan disia-siakan kesempatan itu. Ambil suatu hal yang kebaikan-kebaikan yang bisa kita yang kita ambil, yang kita jadikan ibroh sehingga itu bermanfaat buat masa depan kita. Karena khususnya buat Anda semua mengukir masa depan, mengukir sesuatu untuk kita ke depan itu udah sekarang waktunya. Kalau nanti udah usia kita tinggal petik aja ya Pak Kahar ya. Nah, itu mungkin dari saya. Yang terakhir, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu adalah segala-galanya. Kalau Anda semua sakit di sana, yang galau kita di sini. Ya, orang tua pasti galau, apalagi suami, gitu kan. Nah, itu akan galau gitu ya. Jadi dijaga kesehatannya, jangan sampai karena kita itu di negara orang, di negeri orang, nanti ingin berobat juga susah. Kalau memang ada hal yang harus dibawa dari sini, obat-obatan juga harus yang akan mengikuti KKN internasional dan adik-adik mahasiswa yang mengikuti atau peserta KKN internasional serta mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, minggu lalu kita baru saja melepas kinerja perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama adalah kualitas manajemen tata kelola perguruan tinggi. Yang kedua kualitas sumber daya. Tadi Bu Dekan sudah banyak menguraikan. Yang ketiga kualitas kegiatan mahasiswa.
dan yang keempat kualitas penelitian dan publikasi jurnal ilmiah. Nah, dari 4 itu dan kita laksanakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui apa yang kita kenal sebagai catur dharma. Kami sudah buat peraturan rektor 520 tentang catur dharma Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menempatkan al-Islam dan kemuhammadiyaan sebagai dharma pertama. Dalam pengertian, dharma al-Islam dan kemuhammadiyaan harus menjadi ruh dari dharma-dharma lainnya. Dia harus menjadi rambu-rambu. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi, kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam Permenristek 44 2015, yaitu sikap. Salah satunya sikap. Jadi mahasiswa adalah sikap. Dituntut sikap. Tadi Bu Dekan sudah katakan jaga nama baik institusi ini. Prodi, fakultas, universitas, dan yang secara lebih luas, karena ini UMY adalah PTM di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah, maka nama besar Muhammadiyah harus melekat pada kita dan oleh sebab itu harus kita jaga. Tadi misalnya cara berpakaian, mungkin pada saat tidak berhijab jangan dipoto, atau boleh dipoto tetapi jangan di-share untuk informasi publik. Gitu. Jangan konsumsi publik yang tidak patut, tidak pantas, tidak layak gitu. Jadi didiskusikan dulu. Mungkin yang ya orang bisa lihat gitu, bahwa baik, kegiatannya baik dan lain-lain sebagainya. Mungkin tidak semua kegiatan itu bisa kita sampaikan ke ruang publik. Nah, saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa adalah pilihan dan saudara saat ini menjadi duta Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk berkontribusi di negara lain. Mungkin program-program telah disusun, tadi ada 2 yang saya dengar, yaitu pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Dan bisa 3, sekaligus penelitian. Bagaimana proses pembelajaran di sana? Apa yang disodorkan? Beberapa tahun yang lalu PIP juga menjabat tugas dari Konsulat Jenderal Pendidikan di Filipina, Manila, untuk berkontribusi di dalam menyusun kurikulum. Ya, karena kurikulum bagaimana merubah watak, misalnya orang yang terlalu kasar gitu, Indonesia santun dan lain-lain sebagainya. Nah, itu akan diperoleh melalui kegiatan-kegiatan ini. Yang kedua, tujuan kompetensi lulusan itu adalah pengetahuan. Tentulah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui pembelajaran. Mungkin teman-teman saudara yang tidak terpilih atau seangkatan dengan saudara-saudara hanya punya pengalaman atau keterampilan mengajar di dalam negeri saja atau di sekolah-sekolah tertentu. Tapi saudara sudah melintasi itu semua, dan ini sangat baik. Tadi Bu Dekan katakan mulai semester ini kita mulai terapkan, di samping ijazah, transkrip akademik juga akan kita keluarkan surat keterangan pendamping ijazah. Ketika nanti masuk di situ, maka saudara ada mahasiswa nama ini, nomor pokok ini, program studi dan lain-lain sebagainya, pengalaman internalnya atau eksternalnya pernah mengikuti KKN internasional di Thailand. Wah, itu tertulis di situ, orang lain tidak. Nah, ketika disampaikan ke institusi, maka itu yang dilihat. Tidak lagi melihat ijazah, tidak lagi melihat yang lain-lain, dilihat ini. Wah, ini urusan PFUMJ, prodi bahasa Inggris, pernah ikut ini, udah langsung diterima. Jadi orientasi sekarang adalah orientasi pengalaman. Oleh sebab itu bersyukurlah. Tadi Bu Dekan berulang-ulang. Mungkin kalau boleh saya kutip ayat Al-Quran, tolong Pak Imam betul apa enggak ini? Fari'ai ala kirabikuma tukar maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Jangan kita dustakan. Ya.
kalimat yang digunakan, nomenklatur yang digunakan Al-Quran dustakan, bukan pungkiri, bukan abaikan. Karena justru kita adalah mendustakan. Dari pagi kita bisa bangun, banyak orang yang tidak bisa bangun. Ada apa yang orang kaya yang masuk rumah sakit, orang yang banyak uang tidak bisa makan, tapi kita bisa melakukan itu. Maka nikmat Tuhan berkata yang kita tidak syukuri. Terakhir, selamat jalan kepada anak-anakku mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Jaga kesehatan, jaga ya hubungan dengan sesama, jaga hubungan dengan komunitas lain di sana yang tentu berbeda budayanya dengan kita, sehingga kita bisa selamat baik pergi sampai pulang. Dan kepada orang tua, terima kasih sekali lagi atas perkenan untuk memberi izin anak, istri, mahasiswa kami. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi semacam corong dari Universitas Muhammadiyah kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, bahwa sampaikan kepada mereka-mereka, ini loh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mempunyai program yang sangat berkeunggulan. Mudah-mudahan melalui Universitas Muhammadiyah Jakarta kita, Bapak Ibu, orang tua dan adik-adik semua dapat diwujudkan. Mungkin itu, terima kasih.